Ya intinya kalau latihan barongsai itu selain kita bisa berprestasi, kita juga bisa melestarikan kebudayaan nenek moyang kita. Jadi kamu harus latihan yang serius, oke? Tabuhan tambur, kenong, dan genjreng menjadi satu paket tak terpisahkan saat barongsai dan liong beraksi. Berasal dari Tiongkok, tarian barongsai sudah menjadi bagian tradisi di Indonesia saat perayaan Imlek dan Cap Gomeh, teman. Tarian ini dipercaya bisa menangkal mara bahaya. Perkenalkan, namaku Handri, salah satu pemain barongsai cilik. Inilah anak-anak di balik atraksi singa-singa barongsai yang lincah, melompat ke sana kemari diiringi dengan musik yang penuh semangat. Kami akan memukau siapa saja yang melihat atraksi barongsai. Bermain barongsai tidak hanya sebuah seni pertunjukan yang menghibur saja, teman. Tapi kita juga bisa ikut melestarikan warisan budaya Tionghoa asal nenek moyang kami. Di tahun yang baru ini, tarian singa yang kami tampilkan semoga tidak hanya membawa kemeriahan dan simbol perayaan Imlek, tapi bisa meninggalkan sukacita dan memberikan kekuatan menjalani hari, teman-teman. Mengais ke depan. Pemain barongsai tidak hanya harus mempunyai keseimbangan badan dan kekuatan kaki yang baik. Kekuatan tangan juga diperlukan untuk mengangkat badan teman yang berada di depan atau untuk memainkan kepala barongsai dengan energik. Selain pertunjukan barongsai, tradisi kesenian khas Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari tarian naga atau sering disebut liong. Tenang, ini bukan naga sungguhan kok, teman. Hehehe. Liong adalah tarian yang menggunakan belasan tongkat yang terpasang di bawah perut naga tiruan. Panjang naga tiruan ini sekitar 9-10 meter. Simbol kekompakan tercermin pada penyelarasan gerakan pemain liong, teman. Ada sekitar 10 pemain yang membawa liong dengan gerakan yang harmonis, membuatnya terlihat seperti naga sungguhan, kan, teman? Atraksi barongsai dan liong tidak akan hidup tanpa adanya pemain musik. Tabuhan tambur, kenong, dan genjreng
menjadi satu paket tak terpisahkan saat barongsai dan liong beraksi. Sebenarnya tidak ada irama dan nada khusus saat menabuh tambur, kenong, dan genjreng teman. Harmonisasi dari ketiganya menghasilkan irama yang khas dalam pertunjukan barongsai dan liong. Saat latihan, aku banyak belajar gerakan barongsai dari kokoh-kokoh yang jago-jago. Lihat tuh teman, kokoh-kokoh sedang melakukan atraksi. Melakukan salah satu gerakan barongsai naik mase, gerakan yang dilakukan dengan cara pemain belakang mengangkat tubuh pemain depan untuk dapat berdiri seperti singa sedang berdiri. Saat melakukan atraksi itu kaki harus kuat ya teman. Latihan kuda-kuda yang kami lakukan tadi sangat penting untuk atraksi ini. Karena aku masih kecil, aku belum menguasai gerakan ini teman. Gerakannya cukup berbahaya dan harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih ya. Berdiri sejak tahun 1948, Kelenteng Cosubyo merupakan tempat beribadah umat Konghucu di dekat tempat tinggalku di daerah Raukucing, Tangerang. Tidak hanya menjadi tempat beribadah kami, di kelenteng inilah aku dan teman-teman melestarikan kesenian barongsai dan liong. Perayaan Tahun Baru Imlek rasanya kurang meriah tanpa adanya atraksi barongsai. Barongsai merupakan salah satu identitas dan bagian dari budaya Tionghoa yang selalu hadir untuk menghibur masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek. Aku punya tebakan nih. Teman-teman tahu tidak apa bentuk barongsai? Hah? Kucing? Salah. Barongsai merupakan simbol dari binatang singa yang berani, dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu mengusir roh jahat serta membawa keberuntungan. Saat perayaan Imlek seperti sekarang, sudah pasti sanggar seni barongsai kami akan tampil di banyak tempat untuk memeriahkan perayaan Imlek. Makanya, kami harus latihan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan semua perlengkapannya. Sebelum tampil, kami akan memeriksa dan membersihkan perlengkapan barongsai, mulai dari kostum, alat musik, hingga aksesorisnya seperti sepatu. Untuk memberikan penampilan yang terbaik, kami membuat sendiri loh sepatu barongsainya. Sepatu sangat penting untuk melindungi kaki para pemain barongsai saat bergerak lincah melakukan atraksi. Sepatunya harus dibuat mirip seperti kaki singa ya teman. Kita tambahkan manik-manik agar lebih cantik, diberi bulu-bulu juga. Sena, kita main barongsai yuk. Perkenalkan teman, ini Sena, teman sekaligus pasanganku saat bermain barongsai. Aku tidak bisa bermain barongsai seorang diri teman. Karena untuk menjadi barongsai dibutuhkan 2 orang pemain yang berada di depan dan di belakang. Selendang merah ini namanya angkin teman. Wajib dipakai seorang pemain barongsai.
berfungsi untuk melindungi bagian perut kita karena banyak melakukan gerakan-gerakan seperti melompat. Kamu udah belum, San? Udah, yuk. Di depan, aku bertugas memegang kepala barongsai yang beratnya sekitar 2 kg, teman. Aku juga harus lincah melakukan banyak gerakan. Sedangkan Sena yang berada di belakang mempunyai tugas yang tidak kalah sulit. Karena di sepanjang permainan ia harus jongkok dan juga kuat mengangkat tubuh teman yang memegang kendali kepala barongsai. Kalau teman-teman memperhatikan atraksi barongsai, gerakan tariannya banyak menirukan tingkah laku dan karakter hewan singa, bukan? Kerjasama dan kekompakan merupakan hal yang penting untuk kami, teman, agar gerakan yang kami lakukan selaras. Jika tidak kompak, bisa-bisa kami jatuh dan mengakibatkan para pemain barongsai cedera. Keberanian juga harus kami miliki untuk bisa mengatasi kesulitan yang datang pada saat pertunjukan. San, kejar aku, San! Tarian barongsai merupakan salah satu contoh budaya Tionghoa yang berkembang dengan sangat luar biasa, teman. Telah menyebar ke seluruh dunia dan selalu menjadi pertunjukan menarik saat tahun baru Imlek. Tumbuh bersama kesenian barongsai membuat kami mencintai kesenian ini. Kami akan bersama-sama menjaganya hingga kelak dewasa nanti. Melihat warna merah ada di mana-mana, identik sekali dengan perayaan tahun baru Imlek. Sepertinya warna merah adalah warna favorit orang Tionghoa ya, teman. Mulai dari pakaian, amplop, hingga berbagai ornamen yang menghiasi perayaan tahun baru Imlek. Warna merah mempunyai makna kebahagiaan. Kami berharap segala kesedihan dan kesukaran di tahun yang lalu akan hilang digantikan dengan kebahagiaan. Tarian barongsai merupakan budaya Tionghoa yang sudah ada sejak lama, teman. Barongsai sebenarnya tidak hanya dimainkan pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh saja, namun juga pada upacara-upacara penting lainnya seperti peresmian kantor, pusat pembelanjaan, pernikahan, dan festival budaya. Hari ini, aku dan teman-teman Sanggar Seni Chosubyo akan menampilkan pertunjukan barongsai dan liong di sebuah pusat perbelanjaan dalam perayaan tahun baru Imlek. Harus menampilkan atraksi yang baik. Aku dan Sena sudah berlatih untuk hari ini. Semangat! Dalam setiap perayaan Imlek, tarian barongsai dan liong menjadi pertunjukan yang paling ditunggu loh. Karena tarian, atraksi, dan musiknya membuat perayaan Imlek semakin meriah. Sekarang giliran aku dan Sena tampil. Meskipun agak grogi tampil di depan banyak orang, aku dan Sena pasti bisa memberikan penampilan terbaik kami. Setiap orang yang mendengar suara tambur
pasti akan beramai-ramai melihat atraksi kami. Lihat saja teman, banyak anak-anak yang sedang melihat penampilan kami. Anak-anak sangat menyukai barongsai karena geraknya yang lincah dan lucu. Tak sedikit juga yang takut karena bentuknya yang besar. Hehe. Setelah tampil, biasanya kami akan berkeliling agar penonton bisa melihat lebih dekat boneka singa raksasa ini. Tak jarang para penonton memberikan angpau kepada kami. Wah, senangnya dapat banyak angpau. Xie. Koko adalah inspirasiku untuk menjadi pemain barongsai hebat. Ini kakak kandungku teman, Koh Kevin namanya. Sejak kecil aku selalu melihat Koko bermain barongsai dan liong. Koko juga orang yang pertama mengenalkan barongsai padaku. Sudah banyak prestasi yang Koko dapatkan dari olahraga barongsai dan wushu teman. Sekarang Koko juga menjadi pelatih di Sanggar Chosobyo, tempatku berlatih. Aku yakin jika latihannya dengan sungguh-sungguh, aku juga bisa menjadi pemain barongsai hebat seperti Ko Kevin. Kok, ini menang apa kok? Ini waktu lomba PON, Pekan Olahraga Nasional tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat. Jadi barongsai itu sekarang sudah masuk salah satu cabang olahraga yang diakui oleh KONI. Makanya kamu nanti kalau latihannya rajin juga pasti bisa kok. Kalau kamu sendiri kenapa sih pengen latihan barongsai? Aku mau jadi kayak Koko, main barongsainya bagus dan musuhnya bagus dan mau pialanya banyak dan medalinya. Ya intinya kalau latihan barongsai itu selain kita bisa berprestasi, kita juga bisa melestarikan kebudayaan nenek moyang kita. Jadi kamu harus latihan yang serius, oke? Harus kompak sama pasangannya dan harus bisa menyesuaikan dengan musik juga ya, oke? Saat Imlek banyak tradisi yang kami lakukan teman. Salah satunya membersihkan rumah. Tradisi ini dikenal dengan nama Saujen. Melakukan Saujen berarti membersihkan rumah dari hal-hal yang tidak baik teman. Saujen juga melambangkan penghuni rumah membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan siap menyambut tahun baru dengan lebih baik. Berziarah ke makam leluhur atau biasanya kami sebut meibang juga merupakan tradisi yang kami lakukan saat Imlek teman. Ziarah ini wujud dari penghormatan kami kepada leluhur. Hari ini aku ziarah ke makam engkong dan emak, kakek dan nenekku teman. Meskipun sudah meninggal, kami tidak boleh lupa mengenang jasa-jasanya. Membersihkan makam, mendoakan, dan memberikan persembahan kepada leluhur berupa makanan, minuman, dan pakaian baru. Orang Tionghoa percaya arwah para leluhur akan datang saat malam perayaan Imlek, ikut memberkati kami di tahun yang baru. Kehadapan para sinbeng dan para suci dan kehadapan segenap leluhur yang kami hormati dan kami cintai yang telah melalui kami. Sancai. Hari, bulan, dan tahun terus berganti. Tak terasa sudah memasuki tahun yang baru, tahun tikus logam. Di tahun yang baru ini, aku berdoa dan mengucap syukur atas anugerah yang sudah kudapatkan. Memiliki kokoh, papa, mama, dan teman-teman yang selalu menyayangi dan mendukungku. Ya. Aku berharap di Imlek tahun ini semua orang bisa berbahagia dan meraih apapun impiannya.
Hadiah terbaik di awal tahun baru ini, melihat senyuman dari orang-orang yang kusayangi, Papa, Mama, dan Koko. Di tahun yang baru ini akan ada banyak tantangan baru, mimpi-mimpi baru, semangat baru, dan tentunya kegembiraan yang baru. Aku tidak takut untuk terus belajar, meraih mimpi-mimpi dengan semangat yang ada di dalam diriku. Dengan latihan sungguh-sungguh, aku bisa menjadi pemain barongsai yang akan membawa sukacita untuk sesama.